Hikmah dari kisah. Ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan. Tapi kepada Allah. Tidak boleh kepada manusia. Yang tidak boleh menyebut kebaikan kepada manusia. Kau tahu Dasat? Itu yang Ustaz beleng-beleng. Dia jadi Ustaz. Saya engkau situ. Satu kampung saya, keluarga saya itu. Dia jadi Ustaz. Saya. Kalau bukan saya, jadi sampai itu anak. Oh itu tidak boleh. Tapi kalau kepada Allah. Ya Allah, saya pernah mengurus anak yatim. Saya ambil dari kampung anak saudara saya. Saya urus dari kecil. Saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya carikan kerja. Sekarang sudah mapan ya Allah. Apabila mengurus anak yatim adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas membalasnya, balaslah kebaikanku itu, sembuhkan penyakit asam urat yang kuderita. Boleh. Ya Allah, saya pernah mengurus anak yatim dari kecil sampai dia bekerja. Apabila mengurus anak yatim adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas membalasnya ya Allah, balaslah kebaikanku itu, buat istriku ikhlas saya kawin lagi. Ini pasti dia catat semua ini. Silakan doa. Berdoa boleh menyebut kebaikan. Sampai jam berapa ini Pak? Hah? Sampai berapa? Ibu bisa sampai 12? Serius? Betul? Saya yang tidak mampu. Yang ketiga hikmah dari kisah ini. Ternyata ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang membuat doa cepat terkabul. Apa itu? 1, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saya Dasat Latif, banyak sekali pengalaman religius saya yang berkaitan dengan berbuat baik kepada orang tua. Sampai sekarang, ibu saya sekolah tidak ada. Bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi begitu ada sesuatu yang saya mau ambil, saya tanya kepada ibu saya. Padahal saya doktor. Tingkat pendidikan paling tinggi itu doktor. Tidak ada lagi di atasnya. Namanya S3. Kalau masih ada di atasnya S-teler. Doktor. Dan 2 doktor saya. Ibu saya tidak ada sekolah. Tapi begitu ada saya mau beli, ada saya mau bikin, saya minta pendapatnya. Mak, magai. Menurut mak, magamoye. Bahasa Bugis. Bagaimana mak? Menurut pendapat mak. Apa jawaban mak saya? Kenapa kau tanya saya? Kau yang tinggi sekolah. Kau pasti lebih tahu dari saya nak. Sudahlah, kau lakukan apa yang kau menurutmu bagus. Tapi apa dalam hatinya? Pasti ibu saya berpikir, oh anak saya ladase. Ternyata masih butuh pendapat saya meskipun sudah tinggi sekolahnya. Dia senang. Dan senang itulah yang aku inginkan. Kenapa? Karena ridallah fi ridal walidai. Suatu kali Umar bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya bisa lihat wajahnya Allah di dunia ini. Saya tahu tidak mungkin saya bisa nampak wajah Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepada saya. Gimana supaya Allah tersenyum kepada saya? Maka dijawabnya, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Pak Haji, mau sukses usaha ini, buat ibu bapak bahagia sebelum sukseskan ini. Adik-adikku sekalian nih kalian yang masih muda. Kalau kalian belum bisa kasih mobil orang tuamu, kalian belum bisa kasih rumah orang tuamu, buat perasaannya senang. Caranya apa? Jangan kau sakit. Saya paling jaga kesehatan saya Pak. Bukan karena saya takut mati. Ini coba lihat masker saya. 2 lapis saya pakai. Saya kadang-kala mau makan saya tolak makan. Karena saya takut buka masker makan berdialog orang masuk penyakit dari orang lain. Apa saya takut mati? Apa imun saya tidak? Tidak. Saya tidak mau orang tua saya berpikir kalau anaknya sakit pasti galau pikirannya. Oh sakit anak saya. Itu yang saya pikir. Kalau saya sakit, ibuku pasti sengsara. Dan usianya sudah 84 tahun. Pasti tidak bisa stres. Maka saya menjaga agar dia tidak sengsara pikirannya. Caranya apa? Buat saya sehat. Adik-adik sekalian, bukan kalian takut kepada corona. Tapi kalau kalian sakit, ibu bapakmu kepikiran.
Itu cara berbuat baik sama orang tua. Kalian yang sudah berumah tangga, sampai sekarang masih minta duit sama orang tuamu. Rumah aja ndak bisa kau kasih orang tuamu. Maka jangan bawa perkara-perkara rumah tanggamu ke telinga orang tuamu. Bertengkar sama istri, ibunya lagi diberitahu. Bertengkar sama anaknya, ibunya lagi diberitahu. Lalu apa fungsimu sebagai anak membahagiakan orang tuamu? Kalau tidak bisa kasih duit orang tuamu, kasih hatinya bahagia. Dan sangat gampang membahagiakan hati orang tua. Jangan berikan pendengarannya. Jangan berikan berita-berita yang dia tidak senang. Kalau itu yang kau lakukan, kecil buat Allah mengabulkan doamu. Kenapa saya usaha Ustadz bangkrut? Kenapa saya Ustadz ini? Karena kamu lebih hargai istrimu daripada ibumu. Ini juga. Tenang Pak, saya bela kau malam ini. Tiba-tiba suaminya katakan, Pak, ini ada bonus, ada 5 juta. Sudahlah, kita perbaiki pagarnya emak di kampung. Apa langsung kata istrinya, apa? Mamamu terus. Kawin kau itu sama mamamu. Dongo. Beleng-beleng. Mana orang bisa kawin sama mama? Hei, jangan ketawa, saya serius ini. Ini juga bapak-bapak jangan takut sama istri. Ada yang takut sama istri di sini? Berhenti kau jadi laki-laki. Pakai kodaster. Ustadz takut sama istri? Enggak, cuma istri saya lebih berani.